Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Vito Rizky, saya adalah karyawan baru. Saya sebelumnya sudah ada janji dengan Ibu Alia di bagian Eco Manager, bisakah saya bertemu dengan beliau? Lalu karyawan baru pun diantar oleh pihak front office untuk menghadap ke FO Manager ke ruangan front office manager. Baik Pak Vito, ini ruang Bu Alia, silakan masuk. Selamat pagi Bu Alia. Pagi. Halo, selamat pagi, ada sama Pak Vito. Ya, betul. Oke, baik Pak Vito. Silakan perkenalkan diri dulu, habis itu kita langsung orientasi tentang hotel ini ya. Baik, perkenalkan nama saya Vito Rizky, umur saya 20 tahun. Alamat saya itu di Bogor, di daerah Ciamas, dan pengalaman kerja saya sebelumnya di Hotel Santika Bogor sebagai reservation di front office. Oke, baik, terima kasih Pak Vito atas perkenalan dirinya. Kita langsung mulai orientasi hotelnya aja ya, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini ada JRO namanya Pak Rashid, sedangkan di sebelah sini ada operator bernama Bu Aina. Oke, langsung aja kita orientasi ya. Selamat pagi Aina. Pagi Bu. Kenalin ini Vito, dia karyawan baru, tolong nanti diajarin ya. Oke. Ya, Vito. Aina. Silakan. Soalnya kita dulu aja. Iya, terima kasih. Jadi sebelumnya kamu resepsionis juga kan? Iya, saya resepsionis di Hotel Santika Bogor kan. Oke. Sistem kerja kita sama aja sih sama hotel Santika mungkin. Kita bisa melalui website, email, telepon atau guest login. Oke. Kurang lebihnya kamu pasti udah tahu ya. Ya, sebelumnya juga saya di posisi yang sama. Oke. Ya. Mungkin nanti tinggal diperlancar lagi aja dengan Iya. sistem yang baru ya. Nah, paling kita bedanya cuma di ISP-nya. Jadi kurang lebihnya kalau kamu ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja pada saya. Oke, boleh. Selamat pagi dengan Hotel Plaza Indonesia. Vito Rizky, ada yang bisa dibantu? Oh baik, mau reservasi ya Pak? Atas nama siapa Pak, kalau boleh tahu? Bapak Abdul Rashid ya? Oke Pak, mau pesan di tanggal berapa Pak? Di tanggal 22 Juni ya Pak, 2003. Untuk berapa hari Pak? 1 hari, oh baik. Baik Pak, saya cek terlebih dahulu ya kamar yang tersedia. Mohon ditunggu. Baik Pak, untuk tanggal 22 itu kamar yang tersedia hanya suite room ya Pak. Itu di rate-nya sekitar 2 juta rupiah. Apakah Bapak mau? Iya, itu view-nya langsung ke city Pak. Oke, baik Pak. Oke, untuk pembayaran nanti ya Pak, pas walk-in. Oke, kalau gitu saya reservasikan ya Pak. Baik Pak, mungkin segitu aja Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ditunggu tanggal kedatangannya Pak. Baik, sama-sama Pak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Pagi, saya mau cek reservasi saya dong. Saya melalui Traveloka. Oh iya. Oke, sebelum saya buka Pak, mohon maaf atas nama siapa ya Pak? Atas nama Abdul Rashid. Abdul Rashid ya? Baik, itu Pak. Oke Pak Abdul Rashid, kemarin itu yang mesan reservasi di suite room Pak di tanggal 22 Juni apa ya? Iya betul. Untuk 1 orang dan untuk 1 hari ya? Iya betul. Oke, di sini sudah include breakfast dan di sini pembayaran Bapak kemarin bilangnya kredit ya? Iya betul. Betul. Oke, baik Pak, boleh saya buka kartu kredit Pak? Boleh. Baik. Baik, pada selanjutnya kita akan membahas tentang program pengembangan pegawai. Di mana di sini kalian biasanya akan ditempatkan di staff front office seperti pekerjaan kalian sebelumnya, gitu kan? Entah di operator ataupun reservasi seperti itu. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan
kemungkinan kalian untuk menjadi supervisor, manager ataupun general manager jika kalian mencukupi gitu kemampuannya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut nih dari materi ini, apakah ada yang ingin bertanya soal materi saya? Oke Pak, Oh ya, silakan Rashid. saya Rashid, izin bertanya Pak. Silakan. Semisalkan kita sudah bekerja di sini cukup lama dan performa kita bagus, apakah ada program yang akan ditawarkan oleh perusahaan ini Pak untuk jenjang karir kita ke depannya? Oke, bagus pertanyaannya. Oke, untuk menjawab pertanyaan saudara Rashid, di sini kita juga membuat program simulasi, yaitu biasanya pada pegawai yang berprestasi kan biasanya suatu hotel itu kan ada employee of the month gitu kan. Kita pilih beberapa orang yang memang ahli dalam bidangnya gitu, karena mereka sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya seperti itu ya kan. Nah, di sini kita ada pembibitan talent di sekolah mulai dari D1, D2, D3, S1 bahkan misalkan kalian sudah cukup pintar atau kamu itu bisa sampai S2 untuk lanjut, misalkan memang itu rezeki kalian bisa menjadi sampai JM seperti itu. Sudah terjawab kan sih? Ya Pak, baik, makasih. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan rancangan peraturan perusahaan dengan konsep yang dibawa di hotel ini ya. Nah, yang pertama, khusus kalian kan departemen front office ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai reservasi melalui email atau website. Seperti misalkan ada travel agent seperti Traveloka, Agoda, dan lain-lain. Dan juga kita memiliki website sendiri, di mana Hotel Asa Indo Indonesia gitu. Dan yang kedua itu reservasi melalui telepon. Nah, nanti kalian ini akan diajarkan oleh staf operator kita yang tadi tuh, kalau kalian ingat ya kan. Nah, di mana kita akan reservasi melalui telepon gitu. Dan yang ketiga di sini adalah persiapan sebelum tamu check-in. Nah, nanti kalian akan face to face nih, akan diajarkan oleh senior kami nih, di mana kalian akan dihadapkan oleh tamu nih, di mana tata cara untuk menerima tamu dengan baik, ya kan, gestur kalian yang baik, berkomunikasi, dan bahasa Inggris jangan lupa itu harus sudah bagus ya, saya minta. Dan yang keempat ini pada saat registrasi dan juga tamu check-in. Nah, di sini kan terpisah nih. Nanti kalian juga akan diajarkan tuh bagaimana cara registrasi dan check-in, kan itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Registrasi biasanya bisa melalui telepon dan check-in itu bisa langsung ataupun dari telepon juga seperti itu. Jadi sudah jelas ya untuk peraturan standar operasional di front office ya, terutama kalian. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan soal grooming nih. Kalian terutama front office yang bertemu dengan tamu langsung ya, itu harus rapi dan juga harus bersih ya. Nah, untuk yang pertama di hotel kami itu ada peraturan yang pertama, menjaga kebersihan diri, mandi, menggunakan deodoran juga ya, jangan sampai bau ya kan, menggunakan parfum, sikat gigi, dan potong rambut rapi itu ya, potong besok ya, jangan lupa ya. Untuk saudara Ajri itu agak sedikit panjang. Dan yang kedua itu menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan hotel. Nanti kalian akan dikasih uniform dari sini, nanti harap langsung cek fitting aja ya. Nanti kalian pakai size berapa gitu, nanti biar langsung digunakan aja besok. Dan yang ketiga menggunakan sepatu yang disemir, harus pantofel bertali, jangan yang slip on ya. Dan yang keempat itu tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Untuk laki-laki bisa menggunakan jam, kalau ada cincin harus cincin, biasanya cincin mas kawin ya, jangan cincin-cincin yang aneh-aneh lah kayak gitu. Untuk perempuan bisa memakai jilbab, yang tidak memakai jilbab bisa dicepol ya kan, pakai stocking juga kalau yang tidak berhijab ya kan. Dan yang kelima itu menggunakan tata rias atau makeup yang tidak berlebihan ya kan. Untuk perempuan terutama jangan sampai over untuk makeupnya. Dan juga untuk laki-laki kumis dan jenggot juga ya, jangan sampai panjang agar kalian lebih terlihat fresh dan rapi di depan tamu sekalian ya. Oke, mungkin standar grooming di front office itu saja. Besok bisa dijelaskan lebih lanjutnya kepada senior-senior. Ini secara umumnya pada saya begini saja, seperti itu. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu yang sudah berkumpul di ruangan ini. Nah, pada waktu dan kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dua teori yang kita anut di Hotel Asa Indo Indonesia ya. Jadi teori yang pertama itu dari teori Abraham Maslow, di mana manusia memiliki 5 kebutuhan dasar dalam hidupnya. Dan yang pertama itu physiological needs atau kebutuhan fisiologi seperti makan dan minum seperti itu.
Dan yang kedua adalah safety needs, di mana kebutuhan akan keamanan seperti rumah yang memadai, ya kan, transportasi yang aman dari segala bentuk keamanan dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah social needs, di mana kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, di mana di sini kebutuhan sosial seperti keluarga yang harmonis, rekan-rekan kerja yang baik kepada satu dengan lainnya. Dan yang keempat adalah esteem needs, kebutuhan akan penghargaan, di mana semua orang yang bekerja di sini akan mendapat penghargaan jika mereka melakukan pekerjaannya dengan maksimal, seperti itu. Dan yang terakhir adalah self actualization, di mana kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini itu yang diartikan self actualization, di mana jika kalian sudah mencapai titik tertinggi, pasti kan kalian akan diakui ya oleh orang-orang gitu, seperti GM di sini, ya kan, Bapak dan Ibu GM di sini itu diakui oleh semua orang. Dan tentu saja jika sudah diakui, pasti kita juga merasa baik dan bisa sharing secara tugas dan lain-lain ke bawahan kita, seperti itu. Dan yang kedua adalah teori dari McClellan. Nah, di sini ada teori 3 kebutuhan McClellan. Yang pertama need achievement, need power, sama need afiliasi. Nah, di mana dalam teori McClellan mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu, situasi, serta peluang yang tersedia. Nah, dalam 3 roda ini biasanya yang pertama itu need achievement, di mana orang pasti membutuhkan yang namanya penghargaan, ya kan. Yang kedua need power, di mana jika orang sudah mendapatkan suatu penghargaan dan sudah diakui, orang tersebut akan biasanya membutuhkan namanya power atau kekuatan, ya kan, untuk di backup oleh orang yang mengikuti dirinya. Dan yang terakhir adalah need afiliasi, di mana ya semua yang namanya pekerjaan ataupun usaha yang kita kembangkan, pasti kita membutuhkan afiliasi atau yang namanya uang gitu, untuk membackup semuanya agar tetap berjalan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan kita, baik seperti itu. Nah, itu 2 teori yang kita lakukan di materi ini. Mungkin sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Haji. Pak Vito, Ya, silakan duduk. boleh Pak. Iya. Kita juga udah lama banget ya di sini yang berdua ya. Terima kasih ya Pak Vito ya. Ya, sukses selalu Pak ya. Ya sama juga, sukses selalu Pak Vito. Baik, saya pamit ya Pak ya. Ya, sampai jumpa Pak Vito.